Oke, salam semuanya, salam UMKM. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh para pebisnis, para pengusaha UMKM, dan nanti bagaimana ke depan akan kita bahas mengenai cara pembenahannya. Ya, jadi pertama yang sering dilakukan oleh para UMKM tadi ya, berhubungan dengan kemarin ya yang kita bahas mengenai kesalahan pembukaan pada para pengusaha UMKM adalah pertama karena bercampurnya antara pembukuan pencatatan di pribadi dan perusahaan, sehingga dengan adanya pencatatan yang campur aduk begitu maka akan sulit dibedakan mana yang menjadi pajak mana yang bukan. Kemudian kedua adalah yang sering terjadi adalah terlalu sering banyak yang tidak dicatat, jadi karena tidak komplit tidak banyak dicatat akhirnya pajaknya jadi terlalu besar, itu sangat bahaya. Jadi usahakan untuk selalu membuat laporan, kemudian gitu, termasuk yang kecil-kecil karena kecil-kecil itu kalau sedikit jadinya juga banyak gitu kan. Kalau 50.000 100.000 tapi berkali-kali kan nanti ada jadinya banyak. Kemudian ketiga adalah salah memasukkan sebagai golongan biaya-biaya, apakah nanti termasuk biaya yang boleh dibebankan untuk mas terkena pajak atau tidak, itu juga akan sangat mempengaruhi. Kemudian biasa terlambat untuk melakukan laporan SPT atau bahkan malah tidak melakukan sama sekali, sehingga nantinya kan kena denda. Nah, kan lumayan kalau kena denda itu, kalau untuk WP badan bisa sampai 1 juta, sayang-sayang duitnya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang sering terjadi itu biasanya para penuntut itu tidak memanfaatkan insentif insentif pajak ya, karena mungkin ada beberapa yang kurang tahu atau belum tahu ada beberapa insentif pajak yang tidak digunakan karena PPh mana yang natural atau tidak natural yang boleh dibebankan. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak atau salah perhitungan terhadap kredit pajak. Jadi ada beberapa kredit pajak yang tidak dikreditkan, meskipun kredit pajak itu adalah hak ya, bukan kewajiban. Tapi kalau sampai tidak kita kreditkan potongan-potongan pajak kan sayang juga, karena potongan pajak kan bisa lumayan dari pihak-pihak yang wajib potong kita. Kemudian ada juga yang malah yang terakhir tuh yang paling bahaya adalah melakukan penggelapan pajak. Itu sangat berbahaya karena nanti bisa akhirnya bisa ujungnya pidana. Contoh-contoh pidana di sini adalah misalkan yang paling sering itu, yang paling bahaya adalah PPN yang tidak disetorkan padahal sudah dibayarkan oleh customer kita, karena itu negara yang digital kita, maka biasanya akan dikenakan penalti yang besar, dan kalau masih mereka tidak mau bayar bahkan bisa sampai ke hukuman pidana. Mungkin itu dulu. Jadi kalau kita sambung dengan pembicaraan kita yang kemarin bahwa pembukuan itu penting, karena kalau tidak ada pembukuan hal yang seperti saya sebutkan tadi itu akan susah untuk dibenarkan, akan susah untuk direview karena tidak ada acuannya. Acuannya dari mana kalau sedangkan kita tidak ada pembukuan? Nah, nanti ke depan usahakan harus ada pembukuannya, paling nggak manual dulu. Nanti setelah manual dan pembukuan, nanti lanjut selanjutnya adalah kita melakukan analisa laporan keuangan. Jadi step-stepnya begitu. Nanti setelah ini tadi kita bisa kemarin ceritakan kesalahan pembukuan, sekarang kaitannya dengan pajak ya, resiko-resikonya. Nah, nanti ke depan akan kita bicarakan lagi harus ada pembukuan meskipun itu manual. Pertama kali manual dulu, silahkan dibuat laporan manual, kemudian nanti kita akan bahas mengenai laporan keuangan. Nah, setelah oke, kita sudah stabil, kita akan bicara mengenai digitalisasi laporan keuangan sehingga pajak lebih enak. Dengan begitu ketika pajak kita sudah aman, sudah rapi, nah, para pengusaha itu bisa fokus kepada penjualan dan pertumbuhan perusahaan. Salam UMKM.